sehingga nanti harus ada pelatihan khusus ya. Nah, jadi teman-teman hanya mengenal saja. Nah, nanti ujian pun hanya ujian EKG saja. Oh, ini enggak ujian. Yang diujiankan adalah ini hanya mengenal saja, mengenal supaya kita tidak asing. tidak terlalu asing lah pada saat nanti di lapangan. Oke. Teman-teman kan sudah mengambil pena udah pernah kan? Oke. Nah ini sama, tapi ini yang diambil adalah arteri. Oke. Jadi pengambilan sampel darah arteri itu atau AGD, analisa gas darah, adalah satu tindakan untuk mengetahui tingkat keasaman dan tingkat konsentrasi oksigen di dalam arteri, di dalam darah arteri. Ya, nanti yang kita lihat adalah pH darahnya, saturasi oksigennya itu bisa kelihatan. Ya, pH darah yang normal berapa? Saturasi. pH darah normal berapa? 9. 6,35 sampai dengan 6,45. Kalau kurang dari 6,35 itu pasien mengalami asidosis. Ya, pengetahuan aja. Kalau pasien lebih dari 3,45 pasien mengalami alkalosis. Tadi apa? Keasaman dan konsentrasi oksigen ya. Oksigen itu artinya CO2 bisa kelihatan, oksigen juga bisa kelihatan di dalam tubuh. Sekarang perbedaan darah arteri dengan darah vena apa? Kalau arteri itu cepat ininya Cepat apanya? keluaran darah. Ya, dari segi pancarannya arteri itu Langsung keluar. tekanannya tinggi. Kenapa tekanannya tinggi? Karena pembuluh darah besar. Karena pembuluh darah besar. Ini juga vena besar, tapi enggak. Karena dia langsung tekanannya dari jantung. Ya, kalau ini kan balik kalau vena itu. Tekanannya tinggi, jadi pada saat kita potong, kita tusuk si arteri, maka tekanannya akan memancar. Makanya orang yang bunuh diri yang dicarinya adalah arteri supaya cepat matinya. Ya, jangan sampai ya. Malah marah. Ya, tadi tekanannya tinggi. Yang kedua, dari segi lokasi, tempat, letak, perbedaan arteri dan vena. Itu mah ininya ya di sini, maksudnya di mana di kalau arteri itu ada di dalam, nggak kelihatan, tapi keraba. Kenapa keraba? Karena berdenyut, bukan karena besarnya. Ya, kalau besarnya berdenyut nggak akan keraba. Karena Berdenyut. Kalau vena ada di mana? Di luar. Di luar atau di permukaan kayak gini. Tapi dia tidak Denyut. Dari segi warnanya, darah vena dan darah arteri apa bedanya? Arteri merah. Arteri merah. Merah, kalau biru gitu ya. Biru. Arteri warnanya merah. Merah pekat. Merah darah. Kalau arteri itu merah cerah, Merah cerah. merah cerah, merah muda. Kalau vena Merah merah pekat, pekat. merah tua, ya. Kenapa merahnya merah cerah arteri? Kenapa arteri warnanya merah cerah? Kadang berbusa. Karena ya, karena dari jantung. Karena apa? Karena banyak mengandung oksigen. Kalau vena, kenapa warnanya tua? Karena banyak mengandung CO. Nah, itu ya. Oke, itu. Nah, tempat yang sering dipakai atau arteri yang sering dipakai untuk pengambilan darah adalah yang pertama arteri radialis, yang kedua arteri radialis, yang ketiga arteri femoralis. Ya.
tempat penusukan arteri untuk di radialis berapa derajat? 45 derajat. 45. Nah, kalau kita ngambil di sini posisinya gini, 45. Kalau kita ngambil di sini 60. Kalau kita ngambil di sini 90. tegak lurus. Ya. Kenapa harus tegak lurus? Karena dalam, kalau di kamera itu dalam pisan. Kalau di sini kan kelihatan. Kadang-kadang di gini juga udah kelihatan di depan. Jadi, oke itu ya. Nah, sekarang alat yang harus disiapkan adalah pertama spuit ya. Nah, di rumah sakit untuk pemeriksaan AGD pengambilan sampel darah arteri sudah ada spet khusus AGD. Jadi spetnya bukan spet seperti ini. Spetnya khusus tapi sama gini, ada jarumnya, ada ininya. Tapi di dalam sininya sudah ada heparinnya. Sudah ada heparinnya dan sudah ada untuk penutupnya. Pada saat nanti sudah mengambil darah, warnanya hitam. Kalau tidak ada, kita pakai spet ini, kita harus mengisi dengan heparin. Kita juga harus siapkan gabus atau karen, gitu ya. Heparin untuk apa fungsinya? Ya, heparin untuk apa? Oh, Biar darahnya itu. tidak. Biar gak beku. Biar darahnya tidak Beku. Ini adalah antikoagulan. Koagulan. Untuk mencegah terjadinya Pembekuan ya. darah. Oke, terus sediakan juga alkohol Alkohol swab, swab, kasa, bengkok. Termometer untuk apa? Cek suhu, betul. Iya betul. Kenapa harus cek suhu? Apakah kita ngambil darah penap di cek suhu enggak? Nah, kenapa ini harus cek suhu? Nah, jadi pada saat nanti si analis di lab dia memasukkan sampel darah, dia akan disetting suhunya sesuai dengan suhu pada saat kita ngambil. Nanti ya ke standarnya akan pengaruh. Jadi seolah-olah darah dengan suhu sekian dengan darah yang suhu sekian itu standarnya nanti ada. Itu ya. Ini apa ini? Bok es. Kenapa harus pakai box es? Untuk apa fungsinya? Darahnya ini. Biar darahnya dingin. Iya. Bukan darah yang ini. Biar bukan. Kan nanti habis ngambil darah nih. Saya sudah dapat, kita simpan di sini. Simpan darah. Heparin buat ini. Heparin? Tapi kalau ditaruh di sini, Kenapa? Saya nanya kenapa? Di keluar apa sih dibawa keluar rumah sakit? Iya, biar apa? Kadang nggak keluar rumah sakit pun tetap harus masuk ke es. suhunya. Sininya. Biar suhunya ini. Iya, biar apa gitu. Biar beku. Kan tadi pakai heparin supaya nggak beku. Heparin. Kenapa? Ya, jadi biar suhunya stabil ya. Biar stabil suhunya jadi tidak terpengaruh. Kan ada heparin. Kan nggak diisi es. Ada esnya. Kan namanya juga box es satu kalau nggak ada terserah esnya. Es batu. Udah. Udah. Kita langsung ke praktek ya. Kita langsung ke praktek. Nih, kita pakai tangan aja. Yang pertama, setelah kita siapkan alat, kita orientasi. Udah orientasi lewat aja ya. Langsung kita ke tahap kerja ya. Kita cuci tangan. Ya, 6 langkah, nggak tahu lah ya. Kita pakai sarung tangan. Sarung tangannya ada 3. Boleh sarung tangan bersih, steril pun boleh. Karena ini fungsinya hanya untuk apa? Melindungi. Yang harus sterilnya apa? Jarum. Ya.
Oke, setelah ini lalu kita posisikan pasien. Pasien mau diambil di sini, mau diambil di sini, mau diambil di sini, terlentang. Cuman kalau di selangkangan ngambilnya si kakinya agak direnggangkan supaya terlihat jelas si arteri ya. Oke, setelah itu lalu kita identifikasi arteri mana yang lebih kuat, yang lebih kita percaya, oh kayaknya di sini nih lebih gampang. Boleh 3T-nya kita cek, sini cek, sini cek, sini cek. Ya. Kalau misalnya nanti di sini cek, oh ini berarti di sini. Oke. Ada satu catatan, apabila kita mengambil darah arteri di radialis, kita harus melakukan dulu yang namanya Allen test atau tes Allen. Kalian sudah pernah tahu? Coba gimana caranya? Tes yang diginiin, yang diginiin. Iya, segimana? Gimana? Gini. Pasiennya disuruh Mengapa? Tekan. tekan. Sebuka. Iya. Betul. Kalau yang bagus? Kembali lagi Cepat cepat. kembali lagi. Ya, jadi pasiennya disuruh mengepak kurang lebih 5 detik. Kita tekan arterinya, lalu pasien disuruh untuk membuka, kita buka. Kalau dia kembali kurang dari 3-5 detik, maka dia bagus. Dan kita boleh melakukan pengambilan sampel di sana. Kalau kurang bagus, kita tidak boleh mengambil sampel di sini. Kenapa? Aliran darahnya. Dia saja sudah ada gangguan ya sirkulasinya, tambah sama kita ditusuk, tadi tusuk jadi bolong, darah keluar, tambah jadi kurang ya. Maka tidak boleh di sini tapi boleh di sini ya. Oke, misalnya ini bagus nih, sudah bagus. Sekarang kita akan memilih di sini, lalu kita ambil perlak ya, perlak kita pasang perlak di sini. Pasang perlak, lalu kita siapkan heparin. Ini asli. Berapa banyak? 3 cc. 3 cc. 0,1 cc. Kalau 3 cc masuk habis tempat untuk darah. Nah, 0,1 itu gini, 1 strip 0,1 ya. Nah, ini kita ganti dengan yang baru. Ini buka, karena ini kan sudah sini ya. Ganti yang baru. Ganti yang baru, ini seolah-olah baru ya. Oke. Lalu kita ambil. Nah, untuk pengambilan arteri ada tekniknya ya. Tekniknya adalah nih, lihat tangan saya ya, ini ya. Kita mencari dulu arterinya. Si arteri itu diusahakan di tengah. Nah, saya nanya, apakah ini perlu pakai tourniquet? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kan cepat itunya. Cepat apa? Tekanan dari dalamnya. Ya, bukan. Udah terlihat badannya. Ya, karena tadi posisinya ada di Dalam. dalam, tidak akan keikat. Coba bayangkan kalau kita ngambilnya daerah femoralis, tourniquet. Tourniquetnya di sini ya. Sampaikan ya. Jadi nggak usah pakai tourniquet. Makanya ada tekniknya. Tekniknya adalah nih. Ini nadi, ini sudah keraba sama saya, ada di tengah sini. Sama saya ditekan lalu direnggangkan. Tek. Untuk apa itu? Untuk mencegah si nadinya bergerak. Jadi kita tekan, renggangkan, otomatis si nadi itu ada di sini di tengah ya. Iya. Kita usap 1 kali, buang, ambil. Kita tusukkan tadi 45 derajat. Bismillahirrahmanirrahim, maaf Bu ya. Nah,
Pada saat ini sudah masuk, ya, karena ini mah kan, nah kalau ini apa ini untuk apa ini? Darah. Ya maksudnya ini mah pentem pena ya. Iya. Kalau arteri mah kan ini mah di dalam kayak gini. Pada saat ini sudah masuk ke nadi, maka dia akan langsung mendorong karena tadi tekanannya tinggi ya. Iya. Mendorong, bahkan si karet hitamnya ini pun akan kedorong. Kedorong dia. Kedorong, kita tinggal liatin aja, nggak usah diaspirasi. Dia kedorong. Nah, kalau misalnya sudah sampai yang kita inginkan, misalnya 2 cc, kita ambil kasa ya. Kita dep. Kita ambil. Dep. Set. Lalu dibuang udaranya. Ya, buang udaranya. Lalu kita tusukkan ke gabus atau Kareng. dus. Seperti ini. Ini simpan. Bokes. Ya, ini boleh ke sini dulu boleh. Set. Ini kita tekan berapa lama? 5 sampai 15. 15 Lama ya? Lama. Iya. Karena ini Arteri. ya. Tekan. Kita lihat kalau masih ngocor gini lagi. Kalau misalnya kotor ganti dengan yang baru. Oh, jadi ditungguin gitu. Iya, Misalkan ditungguin. 15 menit jadi kita gitu Iya, aja iya, langsung. betul. Jangan ditinggalin. Oh, kirain coba tahu pakai plester gitu Oh, maksudnya enggak. teh. Enggak akan kuat. Oh. Dia akan terus melebar ke sini. Si Bocor. darahnya ke sini, ngeresep ke sini. Terus keluar. Nanti ada apa-apa kita harus tanggung jawab. Nah, kita sampai Enggak mau. ya. Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada, nah baru kita ambil yang baru lagi. Ya, karena ini ada Ada darah. baru langsung kita plester. Tadi plester mana? Plaster. Memang nggak ada ya? Ada. Nggak ada. Nah, sok siniin. Nah, kalau sudah Penting. kalau sudah tidak keluar, berarti sudah ketutup itunya. Kita langsung plester saja. 2. Dua. Ya. Oke, Pak, alhamdulillah sudah selesai, Pak. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada apa-apa, Pak, di sini nanti hubungi saya aja. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini jangan lupa dikasih label nama ya, nama pasiennya, suhu yang tadi lupa ya suhunya. Jadi sebelum kita mengambil darah tadi cek suhu dulu ya, suhu pada maaf. Suhunya dicek dulu, nanti ditulis di sini suhunya berapa, namanya, suhunya, tulis jam pengambilan, masukkan ke sini ya. Lalu kita bereskan alat, cuci tangan, ini lalu dikirim ke Lab. sudah begitu ya, beres.